Halo, kembali berjumpa pada materi di video kali ini mengenai lanjutan percepatan atau percepatan dari suatu benda. Yang menjadi tujuan pembelajaran di sini diharapkan siswa mampu menjelaskan yang namanya perbedaan percepatan dipercepat dan diperlambat dan juga memecahkan masalah yang berkaitan dengan percepatan dari suatu benda. Oke, saat melakukan perjalanan dari rumah ke sekolah, tentu kendaraan yang kamu tumpangi akan bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah. Apalagi kalau kendaraan tersebut mengalami kemacetan dan juga sudah mendekat pada lampu lalu lintas. Nah, ketika benda tersebut mengalami perubahan dalam kecepatannya, maka itulah yang disebut dengan percepatan. Ini percepatan dituliskan dengan lambang A atau huruf A yang kecil. Jadi di sini percepatan terdiri dari dua. Satu, percepatan dipercepat, artinya arah percepatannya searah dengan kecepatan. Di mana di sini percepatan atau A bernilai positif. Ini dapat dituliskan dengan rumus yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT. Yang kedua, percepatan diperlambat, artinya arah percepatannya berlawanan dengan arah kecepatan, di mana A atau percepatan bernilai negatif. Jadi dapat dituliskan dengan A sama dengan delta V dibagi T, atau A sama dengan VT dikurang V0 dibagi dengan T. Jadi keterangannya A percepatan meter per sekon kuadrat satuannya, delta V perubahan kecepatan, VT kecepatan akhir atau ada sebagian membuat V2, V0 kecepatan awal atau ada yang sebagian membuat V1, dan T sama dengan waktu satuannya sekon. V kecepatan tadi satuannya meter per sekon. Persamaan lain dari ini adalah, atau rumus yang lain, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Dan VT sama dengan V0 ditambah AT. Satu lagi, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Jadi persamaan-persamaan ini nanti kita pergunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan percepatan. Oke, sebagai contoh soal di sini untuk nomor 1. Sebuah mobil balap memerlukan waktu 160 sekon untuk menempuh sebuah lap melingkar. Jika laju mobil balap itu 240 km per jam, maka berapakah panjang lap tersebut? Oke, dari soal ini kita buat diketahui duluan. Diketahui T sama dengan waktu ya, lambang waktu itu 160 sekon. Di mana kelajuan V 240 km per jam. Yang ditanya berapakah panjang lintasan lap tersebut, maka S sama dengan berapa? Jadi jawab S sama dengan V dikali T. Jadi bukan nilai ini langsung kita masukkan ke persamaan ini. Karena apa? Karena ini masih satuan sekon. Ini kita rubah terhadap jamnya. Maka 1 sekon yaitu sama dengan 1 per 3600 jam. Maka 160 sekon sama dengan 160 dikali 1 per 3600 jam. Maka 0,04 jam. Maka nilai yang ini, inilah kita masukkan ke T. Ya. Maka S sama dengan V tadi 240 dikali 0,04 jam. Maka S sama dengan 9,6 km. Inilah panjang lintasan lap yang dicapai oleh si mobil balap tersebut. Yang kedua, Andri mengendarai sepeda motor dengan kecepatan awal 60 km per jam. Andri mempercepat laju kendaraannya sehingga dalam waktu 10 sekon kecepatannya menjadi 80 km per jam. Berapakah percepatan sepeda motor tersebut dalam satuan meter per sekon kuadrat? Oke. Penyelesaian kita buat diketahui. Tadi kecepatan awal berarti V0 ya 60. Lalu ada lagi dipercepat katanya
dia menjadi 80. Berarti VT dia dalam waktu 10 sekon T. Yang ditanya berapakah percepatan, ya A. Maka A sama dengan VT dikurang V0 dibagi T. Oke, langsung kurangkan VT 80 dikurang 60, ya. Tapi karena yang ditanya adalah meter per sekon kuadrat, maka ini kita rubah terhadap meter per sekon, ya. Maka 60 dikali 1000. Jadi 1 kilometer berapa meter? 1000. Jadi 60 dikali 1000 dibagi dengan 1 jam berapa sekon? Jadi 3600. Maka dia 80, ya ini 60 kilometer per jam sama dengan 60 dikali 1000 dibagi dengan 3600. Maka dia 16,7 meter per sekon. Ini lagi kita robah, ya. Maka dia 80 dikali 1000 dibagi dengan 3600. 22,2 meter per sekon. Oke. Ini nilai ini kita masukkan ke persamaan ini. Oke. Maka VT tadi kecepatan akhirnya tadi 22,2 dikurang V0 16,7 dibagi dengan T. Ini kan 10 sekon. Maka 22,2 dikurang 16,7 dia 5,5 dibagi 10, maka ini 55 meter per sekon kuadrat. Oke. Jadi percepatan sepeda motor si Andre adalah 55 meter per sekon kuadrat. Ini percepatan dipercepat karena dia dari 60 ke 80 tadi, ya. Yang nomor 3, sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon. Bila kendaraan itu direm dengan perlambatan tetap, maka kendaraan itu akan berhenti setelah 4 sekon. Berapakah perlambatan kendaraan tersebut? Oke, kita buat diketahui kecepatan, ya. V0, sebuah kendaraan bergerak dengan kecepatan, inilah kecepatan awal 25 meter per sekon. Bila kendaraan itu direm, kalau direm berarti dia terjadi perlambatan dan akhirnya akan diam kendaraannya. Maka kecepatan akhirnya adalah 0 karena dia diam jadinya. Dalam waktu berhenti katanya setelah 4 sekon setelah direm, ya. Maka T 4 sekon. Yang ditanya berapakah perlambatan? A, ya. Maka A sama dengan VT dikurang V0 dibagi dengan T. Maka 0 VT tadi 0 dikurang 25 meter per sekon dibagi 4, ya. Maka 0 dikurang 25 maka minus 25. Jadi minus 6,25 meter per sekon kuadrat dibagi 4 tadi, ya. Nah, negatif ini menandakan bahwa kendaraan mengalami perlambatan. Jadi arahnya berlawanan dengan arah kecepatan kendaraan, ya. Maka perlambatannya 6,25 meter per sekon kuadrat. Oke, yang selanjutnya nomor 4. Sebuah kendaraan yang mula-mula diam dijalankan dengan percepatan beraturan 1,2 meter per sekon kuadrat. Berapakah kecepatan mobil setelah 20 sekon? Dan berapakah jarak yang ditempuh mobil selama waktu itu? Oke, kita buat penyelesaian. Diketahui karena mobil mula-mula diam, maka dia V0, ya, 0. Dengan percepatan, lambang percepatan tadi A, ya. Dalam waktu 20 sekon ini T. Nah, yang ditanya berapakah kecepatan mobil dan juga berapa jarak yang ditempuh selama 20 sekon itu. Oke, langsung saja kita lihat persamaan mana yang cocok terhadap yang diketahui ini. Maka VT sama dengan V0 ditambah AT. Kita masukkan persamaannya V0 tadi berapa? 0 ditambah A. A itu 1,2 dikali T 20 sekon. Oke, maka dia 24 meter per sekon. Inilah kecepatan mobil
setelah 20 sekon atau 20 detik. Yang bagian selanjutnya jarak. Jarak itu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke. Kita masukkan nilainya 0 kali T 20 ini ditambah setengah A. A itu 1,2 kali 20 kuadrat. Oke. 0 kali 20 itu 0 ya. Jadi tidak perlu kita tulis lagi. Maka setengah dikali 1,2 0,6 20 kuadrat 400. Maka dia 240 meter. Maka inilah yang ditempuh oleh kendaraan setelah 20 detik. Ya. Nomor 5, tingkatan soalnya naik lagi. Tingkatan kesulitan maksudnya ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, pada gambar di atas ini merupakan grafik dari gerak suatu benda. Hitunglah perpindahan benda dan kecepatan rata-rata benda. Oke, nah coba perhatikan yang horizontal menyatakan waktu ini dan yang vertikal menyatakan kecepatan. Maka kita buat, lihat ini yang grafik dan yang berwarna biru ya. Ini sengaja dibuat berbeda warna untuk lebih memudahkan nanti menghitung. Oke, nah sekarang luas yang dicakup grafik ini, kedua ini, di mana segitiga yang warna biru dan luas trapesium yang warna emas ini. Nah, pertama kita hitung luas segitiga. Luas segitiga itu setengah dikali alas kali tinggi. Oke, di mana setengah dikali alas itu yaitu 6 ya, ini, yang ini. Dikali tinggi 6 juga. Oke, maka dia 18 meter. Baru luas trapesium. Luas trapesium setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali dengan tinggi. Ya, setengah dikali jumlah sisi yang sejajar ini. Yang ini dengan yang ini. Maka ini berapa tadi? 6 ya, ini dia. 6 ditambah dengan ini berapa? Ini 9. Oke. Dikali tinggi. Maka tinggi nih. Tinggi ini 18 kurang 6. Ya. Tuh. Maka dia 12. Maka dia 6 tambah 9, 15 kali setengah. 7,5. Dikali 12. Maka dia 90. Maka ini kita jumlahkan. Ya. Maka jumlah luas segitiga dan luas trapesium ini, maka dia 108. Jadi ini yang 108 ini merupakan nilai dari perpindahan benda di grafik ini. Ya, maka perpindahannya menjadi 108 meter. Ya. Inilah di luas ini. Jadi luas ini merupakan nilai perpindahan dari benda. Oke, yang bagian B, bagian selanjutnya kecepatan rata-rata benda. Maka kecepatan rata-rata benda ini delta S dibagi delta T. Maka 108 ya. Ini delta S tadi perpindahan ya. Dibagi dengan delta T. Delta T ini yang horizontal. Ya, yang ini 18. Maka dia V sama dengan 6 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-rata dari benda di grafik ini adalah 6 meter per sekon. Oke, inilah contoh soal yang berkaitan dengan percepatan. Demikian untuk materi kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Sekian dan terima kasih.